Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'd. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Siswa dan siswi sekalian yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan pada kita nikmat-nikmatnya, terutama nikmat iman dan Islam. Yang kedua kalinya salawat dan salam kepada junjungan Nabi kita Muhammad SAW, di mana beliau diutus ke muka bumi ini sebagai bentuk kasih sayang Allah, sebagaimana yang Allah firmankan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan tidaklah kami mengutusmu ya Muhammad kecuali sebagai bentuk kasih sayang untuk alam semesta ini. Siswa dan siswi sekalian yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini Bapak akan menyampaikan materi tentang iman kepada kitab Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita sebagai orang Islam, umat Nabi Muhammad SAW, sudah seharusnya dan sepantasnya kita untuk mengimani kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Selain Al-Qur'anul Karim, ada kitab-kitab yang lain, yakni kitab Taurat, Injil, dan Zabur. Maka itu semua pun wajib kita imani. Sedangkan Al-Qur'anul Karim, selain kita mengimani, meyakini keberadaan Al-Qur'anul Karim akan firman-firman Allah Subhanahu wa taala, kita pun wajib untuk mengamalkannya, apa-apa yang ada di dalam Al-Qur'an Karim. Maka dapat Bapak jelaskan tentang pengertian iman kepada kitab-kitab Allah. Iman pada kitab-kitab Allah adalah mengimani, mempercayai dengan hati kita, diucapkan dengan lisan kita, dan diamalkan dengan amal soleh terhadap kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala yang Allah turunkan ke muka bumi ini kepada rasul-rasulnya. Maka iman pada kitab-kitab Allah mempunyai arti meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah telah menurunkan kitabnya kepada nabi atau rasul yang berisi wahyu untuk disampaikan kepada umatnya sebagai bentuk, sebagai pedoman, sebagai petunjuk kepada manusia ke jalan yang lurus. Ini sebagaimana yang Allah firmankan di dalam salah satu firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqal lima baina yadayhi wa muhaiminan alaihi, dan kami telah menurunkan kepadamu Alkitab dengan membawa kebenaran untuk membenarkan apa-apa yang ada di depannya minal kitab, daripada kitab. Siswa dan siswi sekalian yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka dapatlah kita ambil sebuah pengertian di bawah ini tentang kitab-kitab. Dan juga selain kitab-kitab juga ada suhuf. Kitab dapat diartikan wahyu Allah yang disampaikan kepada para rasul dalam bentuk kitab, dalam bentuk buku. Sedangkan suhuf adalah wahyu Allah sama, namun masih dalam bentuk lembaran-lembaran lebih sedikit. Isi kitab lebih lengkap dibandingkan dengan suhuf, sedangkan isi suhuf sangat simpel. Kitab-kitab di dalam yang telah Allah turunkan itu ada jumlahnya, ada 4. Pertama adalah Taurat, yang mana Taurat ini diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam untuk Bani Israel. Maka fungsinya sama sebagaimana Al-Qur'anul Karim, wa ja'alnahu hudan,
dan kami telah menjadikannya sebagai petunjuk li Bani Israel, untuk Bani Israel. Isi daripada Taurat secara singkat itu ada kitab Kejadian, kitab Keluaran, kitab Imamat, kitab Bilangan, dan kitab Ulangan. Nah, itulah secara singkat tentang kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Sedangkan yang kedua adalah kitab Zabur, yakni kitab yang diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam untuk kaumnya sebagai bentuk hudan, sebagai bentuk petunjuk yang Allah turunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kaum Nabi Daud alaihissalam. Maka secara singkat, isi daripada kitab Daud ini ada berupa nyanyian dalam rangka memuliakan, memuji Allah Subhanahu wa taala. Maka itu adalah isi daripada kitab Zabur yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Daud alaihissalam. Yang ketiga adalah Injil. Kitab Injil adalah kitab yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam untuk kaumnya. Sama fungsinya dengan kitab yang lain, adalah sebagai pedoman, sebagai petunjuk kepada umatnya supaya mereka tetap ada di jalan yang lurus. Nah, yang terakhir adalah kitab Al-Quran Al-Karim, kitab Allah yang Allah turunkan pada Muhammad, dan itu sekaligus sebagai kitab kita selaku umat Nabi Muhammad SAW. Selain kita mengimani, kita juga mempercayainya. Secara singkat, Al-Quran adalah bacaan, artinya kitab suci yang Allah turunkan kepada Muhammad kurang lebih selama 23 tahun secara berangsur-angsur dengan dua periode Makkiyah, ayat-ayat Al-Quran yang Allah turunkan sebelum Nabi dan sahabatnya hijrah dari kota Makkah ke Madinah. Yang kedua adalah periode Madaniyah, adalah ayat-ayat Al-Quran yang Allah turunkan sesudah Nabi Muhammad dan sahabat-sahabatnya hijrah dari kota Makkah ke Madinah. Sedangkan nama lain Al-Quran, selain Al-Quran itu ada Az-Zikru, Al-Kitab, kemudian juga ada Asy-Syifa, Ar-Rahmah, kemudian ada Al-Huda, Al-Furqan. Itu nama lain daripada Al-Quran Karim. Isi Al-Quran adalah secara singkat, ada di dalamnya ada tentang masalah akidah atau keimanan. Yang kedua ada tentang ubudiyah, ibadah, baik ibadah hubungan Allah dengan Allah atau ibadah dengan hubungan dengan sesama manusia. Ada muamalah, ada tarikh, ada sejarah, kisah-kisah. Itu adalah salah satu di antaranya isi Al-Quran. Keistimewaannya sebagai petunjuk untuk semua manusia. Jadi Al-Quran ini adalah khusus dibandingkan dengan kitab-kitab yang lain. Jadi kitab Al-Quran adalah peruntukannya adalah untuk semua manusia. Tujuan diturunkan Al-Quran adalah untuk salah satunya adalah menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya. Kemudian juga menjelaskan ataupun memberikan sebuah petunjuk bagi kita selaku umat Nabi Muhammad SAW. Fungsinya adalah sebagaimana tadi disampaikan, adalah sebagai petunjuk, sebagai landasan hidup, sebagai tempat kembalinya persoalan. Maka semuanya adalah diturunkan pada atau dikembalikan pada Al-Quran Karim. Demikianlah secara singkat penjelasan tentang iman pada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat dan kita bisa mengambil hikmah atau ibrahnya. Dan kita juga senantiasa diberikan kekuatan oleh Allah dan lindungan serta kita dalam keadaan sehat walafiat, dan mudah-mudahan pandemi virus ini cepat berlalu dan Allah cepat menghilangkan daripada muka bumi ini dan kita dalam keadaan normal kembali. Billahi taufiq wal hidayah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah qina azabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.